Apa jadinya jika sebuah kota dipimpin seorang teknokrat? Lihatlah Bandung hari ini. Di tangan arsitek bernama Ridwan Kamil, ibu kota Jawa Barat tampak berbeda. Pemkot Bandung pimpinan Ridwan mempertegas pemberlakuan sejumlah perda. Salah satunya Perda nomor 4 tahun 2011. Dalam perda tersebut tercantum denda maksimal Rp1 juta bagi pembeli barang dari PKL yang berjualan di jalan. Bagus gitu, didenda dulu. Nanti kalau orang sudah terbiasa akan jadi habit, Mas. Sebenarnya sih nggak setuju ya, karena sebagian orang juga nggak tahu akan hal itu gitu kan. Selain membuat Bandung bertema harian dalam seminggu, Ridwan Kamil juga menata taman kota. Ia mengaku memiliki keinginan untuk menyulap 600 taman yang ada untuk menjadi taman tematik. Hingga kini, sudah ada 30 tema yang akan diterapkan pada taman-taman di kota Bandung. Jalan Otista Bandung terlihat lengang. Meski demikian, beberapa pekerja seks komersial terlihat menawarkan diri. Di sekitar wilayah inilah, para penjajah jasa seks di kota Bandung beraktivitas. Seorang di antara mereka mengaku memilih profesi itu karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Jadi lamun beunghar mah ibu ge moal atau batik kianya, aduh ngajerit. Batin mah emang teu aya turunannya. Cuman ibu teh kumaha hayang nyakolahkeun budak. Selain soal keberadaan lokalisasi prostitusi, kebijakan Pemkot Bandung yang kini dikritisi adalah aturan jam malam. Menurut Perda nomor 7 tahun 2012, seluruh kegiatan hiburan di kota Bandung harus berakhir pukul 3 dini hari. Kepolisian Resor Kota Bandung kemudian mengusulkan penutupan tempat hiburan dimajukan menjadi tengah malam. Dengan berlaku tegasnya aturan jam malam, polisi berpatroli dan mengingatkan warga yang berada di luar ruangan. Pemirsa, belum lama memimpin Bandung, Wali Kota M. Ridwan Kamil langsung membuat sensasi dan tak gentar melancarkan jurus penuh kontroversi. Diwarisi banyak masalah, sang Wali Kota tak mau surut langkah. Telah hadir Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Selamat malam, Kang Emil. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, senang berada di sini. Senang bisa hadir, karena saya penasaran. Sudah kurang lebih 5 bulan memimpin nih. Seperti bayangan tidak sih menjadi wali kota itu, karena kan berasal dari dunia yang sama sekali jauh dari hiruk-pikuk politis? Memang ternyata banyak lebih kompleks yang dari saya bayangkan ya. Dulu memang sebelum jadi wali kota, sebagai profesi saya arsitek dan perencana kota, advisor gitu kan, memberi nasihat aja. Dikerjain nggak dikerjain kan terserah gitu kan. Kalau sekarang berada posisi jadi supir yang menentukan arah. Jadi banyak improvisasi kuncinya, sehingga banyak selama 5 bulan ini saya menemukan banyak sekali kompleksitas masalah. Saya kelompokkan jadi 3, yang juga ketemunya setelah 5 bulan. Kelompok masalah pertama di Bandung ini adalah masalah warisan infrastruktur. Jalan berlubang, banjir, sampah, PKL, dan seterusnya. Yang kedua adalah mesin birokrasi yang memang masih sebagian polanya pola lama. Apa yang sama sekali tidak terpikirkan, ternyata begini masalahnya. Pola pikir warga. Jadi saya melihat, ini mewakili mungkin warga secara keseluruhan ya. Warga di Bandung, mungkin nggak semua, tapi banyak sekali yang terbiasa tidak taat aturan. Kemudian saya analisa, kuncinya ada tidak banyak penegakan hukum. Nah, disinilah kontroversi yang orang sering lihat. Sebenarnya sederhana, saya itu mencoba meluruskan garis yang bengkok menjadi lurus. Coba kalau dari awal semua taat aturan, nggak ada disebut kontroversi itu. Kalau dari awal semua taat aturan tidak perlu wali kota mungkin? Betul. Memang tugasnya wali kota seperti itu. Ya, Tapi Anda tidak membayangkan sekompleks itu ternyata. Saya nikmati aja. Tadi saya tertarik Anda bilang di dunia profesional, konsultan. Anda kan konsultan urusan kota, banyak urusan tuh semuanya sempat menjadi konsultan di Surabaya, kemudian juga di berbagai kota bahkan Ya, juga Cina, internasional, Timur Tengah, Cina, Timur Tengah. Nah sekarang kan bukan hanya konsultan tapi punya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Bagaimana nih? Gampang tidak? Kekuasaan sekarang ada di tangan, bukan hanya sekedar terserah mau dilakukan apa tidak, tapi bisa melakukan sesuatu. Justru itu. Jadi inamal amalu biniat kan. Saya kembalikan ke niat aja. Tiap pagi sebelum kerja, kan saya back to work tiap hari ya. Saya di depan kaca kasarnya begitu mengingatkan. Saya jadi wali kota itu beberes. Saya itu pekerja gitu. Inginnya tuh kerja beres di lapangan. Bukan untuk leha-leha atau berkuasa. Maka saya banyak turun ke lapangan. Saya udah lebih 12 kali ikut merazia untuk ketidaktertiban dari gelandangan pengemis PKL. Melawan beberapa developer juga ya, menolak proposal apartemen tinggi di Bandung Utara. Banyak hal-hal yang akhirnya
keberanian tuh muncul akhirnya memotivasi diri sendiri lah ya untuk sesuatu yang akhirnya tidak nyaman situasinya tapi harus dilakukan. Jadi kuncinya sabar. Jadi menurut saya ada cerita tidak? Saya ingin diceritai peristiwa yang betul-betul hampir memancing kesabaran sampai sudah habis selama 5 bulan ini. Banyak. Contohnya gini ya, saya dimaki-maki karena misalnya ada koran yang menulis gitu kan, PKL rame disebut Pemkot kalah oleh PKL, tidak bisa menegakkan perda. Saya tegakkan, kalimatnya jadi wali kota paling kejam dalam sejarah Bandung gitu. Jadi ada begitu. Ada warga marah-marah, ini Pak kenapa macet gitu kan, karena PKL misalkan melanggar aturan. Setelah saya bereskan marah juga. Saya jadi susah Pak, cari cilok katanya, atau cari casing HP yang murah dan seterusnya. Jadi kadang-kadang sabar aja, kadang-kadang sebagai pejabat publik, kerja benar sering dinyinyirin gitu kan, kerja nggak benar dicaci maki. Nah, yang penting itu akal pikir dan hati nyambung, ya udah itu aja kompasnya. Selama itu nyambung. Dalam hati, nggak ada puasnya banget sih ini. Ada. Kayak gini kadang-kadang ya, kerja terberitakan kadang-kadang disebut pencitraan. Kerja tidak terberitakan disangka tidak kerja. Kan susah, makanya kuncinya sabar. Yang jelas Kang Emil, Anda kan dipilih dengan suara hampir 45%. 45,44%. 45,44%, padahal ada 8 pasang calon ketika itu. Jadi dukungan yang tidak sedikit, kemudian ekspektasi orang sedemikian tinggi. Tinggi banget. Tinggi banget. Kadang-kadang orang tuh tidak sabar. Saya menemukan itu. Seolah-olah dalam hitungan bulan beres. Mau Bandung diejek, mau di gimana, biarin. Yang penting saya sedang bekerja. Suatu hari saya buktikan nyinyir-nyinyir itu dengan bukti gitu. Itu aja. Yang ini nggak tahu nih, ini kategori nyinyir tidak ya? Tapi saya harus sampaikan nih ke wali kota. Dengan dukungan sedemikian besar 5 bulan, tapi kok yang diurusin ya nggak penting ya? Orang suruh urusin hari Selasa katanya suruh tanpa Selasa rokok. Tanpa rokok. Kemudian Rabu orang suruh bahasa Sunda, hari Kamis soal bahasa Inggris, hari Jumat naik sepeda. Itu kan kosmetik nggak penting nih yang diurusin. Jadi gini, orang tidak memahami ada pekerjaan besar yang tidak terlihat yang sedang dilakukan tapi nggak kelihatan. Contoh master plan transportasi, persiapan monorail, nggak bisa diberitain. Kemudian cable car, bis wisata lagi dikejar supaya turis-turis naik bis, tidak naik mobil. Bis gratis juga lagi dikejar. Banjir, lagi mendesain danau besar di Gede Bage, danau-danau kecil lagi direncanakan. Jadi ada proyek-proyek itu? Ada, cuman kan nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, tidak terberitakan. Karena tidak terberitakan, seolah-olah saya tidak melakukan. Jadi ini mencicil harapan istilahnya? Menunjukkan jendela sepenggal harapan bahwa saya sedang melakukan itu sambil yang besar-besar yang nggak kelihatan dilakukan. Maka saya bilang, insya Allah kalau tidak ada halangan, Bandung itu sehat lagi tahun ketiga. Apa tuh definisi sehat lagi itu apa? Sehat lagi itu warga kembali interaksinya di ruang publik, kan ciri warga yang sehat, warganya di ruang publik bukan di ruang privat gitu. Public transportasi, orang bersepeda, orang public transport dan seterusnya. Kemudian public service juga membaik gitu kan. Jadi tidak hanya kosmetik Ridwan Kamil? Enggak, kemudian bansos hibah yang membuat tersandung yang lama kita online kan sehingga orang tahu. Seberapa jauh kemudian sekarang partai pengusung terutama ideologi mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang Anda ambil? Ujung-ujungnya mah ada di hati nurani ya. Selama usulan itu masuk akal, nggak ada masalah.